beli di sini, harga naik bisa jual manual, dapat ambil keuntungan secara sendiri. Pendapat lah tentang permodalan. Yang namanya sebuah bisnis kan pasti perlu modal ya kan. Apapun itulah bisnis pasti perlu modal. Untuk di forex ini lebih baik modal-modal yang gimana dia kalau kita mau ikut main? Modal yang paling baik untuk bisnis forex ini, modal yang siap hilang atau uang sampah. Uang yang biasa mungkin kita dugem Gitu ya. ataupun lebih kita baik main kayak sini gitu. lebih baik daripada daripada kita kayak gitu ya. buang-buang kayak gitu, kita taruhkan ke sini, kita pelajari ilmunya benar-benar, dan ya pasti kita bisa mendapatkan penghasilan kalau kita memang betul-betul mau mempelajarinya. Tapi kalau yang cari-cari pinjaman untuknya itu bahaya tuh ya. Itu berbahaya. Bahaya. Karena trading ini menguras emosi kita. Iya. Menguras emosi kita, waktu kita, pemikiran kita, semua dikurasnya. Ada yang bilang namanya bisnis ini kan kayak gimana ya bilang, manusia ini kan punya sifat serakah dia gitu kan. Pas lagi untung sedikit, bisa nih masuk lagi, mau Ya. lebih banyak lagi gitu kan. Ya. Jadi gimana tuh? Ada pasti ada euforianya kayak gitu. Ya, euforianya ada juga kayak gitu. Karena itu kalau dalam technical analysis itu mengontrol yang namanya fear and greed. Jadi kita harus mengontrol yang namanya ketakutan dan kerakusan kita. Kerakusan. Kalau kita ini orangnya takut, pasti kita nggak akan untung di market. Iya, nggak berani maju kan gitu kan. Kalau kita terlalu rakus, nah kita akan berbahaya di market. Karena yang biasanya misalnya take profitnya misalnya kita paling-paling 50%, ini kita mau ngambil sampai 200%. Harga padahal nggak sampai ke situ. Terlalu rakus kita. Jadi nggak boleh. Padahal secara histori pun nggak pernah sampai segitu keuntungan misalnya. Iya. Dan kalaupun kita loss, kita nggak boleh sedih. Iya. Kita profit, kita nggak boleh bahagia. Karena kita harus yang namanya bebas dari emotion loss. Kita harus biasa-biasa aja. Iya. Karena ini termasuk perdagangan yang kalau dibilang cukup beresiko. Iya. Kita bisa kehilangan dana kita cuma sekali klik. Iya. Hilang. Sangat-sangat berbahaya, betul. Tapi bisa cuan besar juga. Bisa cuan besar Pasti juga. Memang itu selalu berbanding lah kayak supply and demand sama high risk, high profit ya kan gitu ya. High risk, high return. Apalah cerita-cerita pengalaman dari teman yang di luar daerah atau apa, atau cerita tentang pengalaman trader atau dari klien gitu yang unik-unik lah bisa diceritain. Oh, jadi sempat kemarin itu dikarenakan trading ini nggak bisa melakukan perdagangan. Sempat yang mau buat yang namanya signal trading. Jadi modal kita kecil nih, modal aku kecil. Dikarenakan aku nggak bisa melakukan perdagangan, secara mekanisme modal itu tadi balance-nya nggak sanggup nih untuk kita melakukan perdagangan. Tapi bukan berarti nggak bisa untuk orang, ya kan? Jadi mau buat yang namanya signal provider. Jadi aku ini mau menyediakan signal provider untuk orang-orang yang dia punya dana besar, tapi dia nggak ngerti cara mekanisme trading. Dia tahu, dia pernah trading, tapi dia masih sering loss. Nah, jadi mau menyediakan itu untuk orang-orang seperti itu di grup Telegram. Nah, udahlah kemarin dapatlah 100 orang. Aku sering juga tuh banyak dimasukkan grup-grup trading. Kita nggak kenal ya, spam aja lagi kan. Spam aja. Jadi teknik marketingnya memang aku menyelundup ke grup-grup trading orang. Gitu. Nah, jadi kalau ada yang nge-share, aduh bang, aku loss nih bang, aduh bang, aku udah loss sekian bang, ya udahlah, masuklah kita tuh, kita
boom terus. Bang, gini masuk aja bang grup trading aku bang, grup signal aku. Di situ aku menggunakan technical analysis modern dan klasik biar kelihatan keren lah cara ngobrolannya kayak gitu, ya kan. Dah setelah orang tuh masuk, orang tuh ngikuti, bertanya-tanya, kita jawab. Tapi masuk lagi sebuah masalah. Nah, trader ini harus mempunyai gaya. Setiap trader harus mempunyai gaya. Gaya gimana pula? Ada yang namanya day trader, trend following, swing trading. Nah, kalau yang ngerti trading pasti ngerti. Nah, jadi kita harus memiliki style kita sendiri dalam trading. Style aku bang, saat ini aku lebih condong ke yang namanya trend following. Jadi tunggu misalnya harga ini naik nih, harga naik. Aku menunggangi harga itu. Nah, jadi aku nggak memprediksi harga ini sekiranya kedepannya kemana. Tapi aku menunggangi harga yang sudah jadi. Nah, untuk menunggu itu butuh bulanan, butuh 2 minggu. Jadi sinyalnya kalau dibilang sulit berjalan. Orang mau bang, kayak mana bang? Kok nggak ada sinyal bang? Kami kan mau trading juga. Sementara gaya trading aku menunggangi harga. Tunggu harga itu terbentuk baru aku akan masuk. Nah, aku udah jelasin juga profitnya itu, meskipun 1 bulan aku ngirim sinyal sekali, sinyal itu akan profitnya itu akan menutupi hari-hari yang lalu yang sebelumnya kita nggak trading. Malah lebih enak gitu ya, lebih kan? enak Waktu gitu. nggak terbuang. Jadi orang ini nggak sabar. Jadi ya akhirnya kebanyakan trader ini namanya trader harian kan. Iya. Ya mau butuh cepat dia. Iya, trader, day trader. Ada yang swing trader. Swing itu orang-orang yang kalau dibilang trennya naik nih. Dah, yang biasanya kami menunggangi tren, ada yang para swinger ini dia melawan pergerakan harga. Jadi kan harga itu kan naik, turun, naik, turun. Kan biasanya kami mengikuti. Ada orang yang dia naik, dia mengambil penurunan harga yang sebentar itu untuk meraup keuntungan. Karena di forex ini kan bisa short sell. Short sell itu arti kata kita jual kosong. Walaupun harga itu turun, kita tetap dapat keuntungan. Perumpamaannya gini, abang misalnya pedagang, aku penjual payung. Ya udah, abang minjam payung dari aku, abang jual ke market. Udah, waktu misalnya payung ini harganya jatuh, ya udah, abang nanti tampung di bawah. Gitu, waktu pas kejatuhan harga itu tadi. Ya, setelah itu waktu harga payung itu nanti naik lagi baru abang jual. Jadi istilahnya kita menjual barang tanpa barang. Itulah mekanisme perdagangannya. Iya kan. Sebenarnya kalau dikaji-kajiin sebenarnya ribet runyam juga, tapi kalau kita nikmati betul. Enak gitu pembahasannya. Nah, bisnis ini kalau kebanyakan bisnis yang retail tuh kan sekarang ini kan lagi pandemi nih, kan berpengaruh kan gitu ya, segala sektor lah gitu. Nah, forex ini berpengaruh nggak sama COVID? Forex ini sebenarnya nggak berpengaruh sih. Iya, berpengaruh ya. Nggak berpengaruh. Karena kalau dunia deh. Karena dari semenjak 2 tahun nih kena pandemi, hampir rata emas lagi naik-naiknya. Iya ya. Dolar pun lagi bagus-bagusnya. Pokoknya kalau untuk forex nih nggak berpengaruh. Gitu ya. Makanya untuk yang pandai mengambil peluang di pandemi ini, pasti orang-orang yang memang modalnya mencukupi, pasti orang itu sama sekali nggak terusik tentang terjadinya pandemi ini. Keuangan orang tuh nggak terusik. Kalau dari rentang lah, biasanya orang yang bisnis forex nih
anak muda kah atau orang tua kah atau apa dari pasarnya paling banyak tuh gender lah. Dulu memang di retailnya memang kebanyakan orang-orang di kalangan orang tua sih ya. Iya. Tapi semenjak corona nih, orang dipecat lah, Iya. sulit nyari kerja lah. Hampir rata sekarang lebih mendominasi itu anak-anak muda. Iya. Karena ada namanya bangsa kolonial. Milenial. Enggak, ini dikarenakan kolonialnya kena orang-orang yang masuk ke forex pas masa-masa corona. Jadi kolonial itu. Ya. kolonial. Jadi orang gara-gara efek dari itu, efek dari itu. harus generasi dari itulah gitu. Generasi masuk. dari insiden corona. Iya. Terjun orang itu ke forex. Iya. Kan pandemi ini kan dari 2000 berapa? 2020 ya? Iya, 2019 lah. 19 ya? Akhir. 19 akhir. Ada pengaruh nggak nih tidak sama pemerintah kan selaku regulasi nih kan, dia kan mengatur kebijakan. Ibaratnya kalau kita main bola, pemerintah wasitnya lah, kalau disemprit-prit gitu kan, Yeah. Kartu kuning misalnya gitu kan. Ada nggak pengaruh apa sama forex itu? Atau ada berharap nggak sama pemerintah selaku regulasi tentang bisnis forex ini? Untuk kalau pemerintah ya dikarenakan forex ini luar negeri, Iya. perdagangan valuta asing. Jadi untuk Indonesia mungkin nggak terlalu berpengaruh sih. Iya. Cuman memang secara mikronya memang lebih ke pasar internasionalnya. Kalau pemerintah Amerika, pemerintah luar negeri lainnya melakukan kebijakan mungkin akan berpengaruh ke forex. Tapi meskipun berpengaruh kalau dibilang membuat harga itu menjadi fluktuasinya tinggi. Setiap kebijakan pasti akan membuat harga itu menjadi fluktuasi tinggi di forex. Ada berdampak dia. Enaknya itu di forex kita bisa buy untung, sell untung. Buy untung cuman tuh, buy untung sell untung. Jadi Buy biasanya sell yang untung. Buy kok untung. Jadi kan kita nge-buy, beli suatu aset, mengharap harga itu naik, kita bisa jual di atas untung. Kalau sell itu tadi short sell yang tadi sebelumnya saya jelasi. Short, kita jual kosong. Kita melakukan penjualan kosong. Sebenarnya kita meminjam suatu aset dan kita menjualnya ke market dan berharap waktu harganya turun kita bisa nampung di bawah nanti. Jadi secara grafis kalaupun harganya nanti turun kita tetap mendapatkan cuan. Jadi nggak berpengaruh itu mau harga itu naik, mau harga itu turun. Jadi aset siapa yang dijual pula itu? Aset itu jual aset kosong kita pinjam. Jadi aset siapa? Jadi di forex bayangan gitu. Iya, bayangan. Di forex ini kan ada yang namanya kita kan cuma membeli nilai. Sulit juga. Bayangan. Kita kan nggak memiliki barang. Kita cuma nilai. Jadi broker ini suatu pialang. Yang kalau dibilang dia meminjamkan dana sama kita. Iya, tahu. Meminjamkan dana sama kita. Itulah dana itu tadi yang kita misalnya dolar dipinjamkan ke kita. Dah dipinjam ya. Dolarnya ini kita jual. Kita kan sama sekali nggak mengeluarkan duit dari peminjaman ini. Setelah kita jual, untunglah dolar itu tadi. Ya udah, keuntungannya kita ambil, dolarnya tadi kita balikin ke dia. Beserta plus lah berapa mau kita kasih ke dia. Gitulah perumpamaan konvensionalnya. Betul. Itulah kerja broker tadi. Iya.